Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, membicarakan tentang Islam tentu tak bisa lepas dari negeri Serambi Mekah Aceh. Letaknya di ujung barat Indonesia menjadikan Aceh sebagai pintu masuk jalur perdagangan dari luar ke Nusantara. Jejak Islam di Aceh telah ada sejak abad ke-13. Nah, banyak temuan peninggalan bersejarah yang menunjukkan Aceh sebagai daerah pertama pengembangan Islam di Indonesia. Bagaimanakah kini Islam di Aceh dan perkembangannya dalam syiar di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan cendekiawan Muslim Prof. Azumardi Azra. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Prof, kalau kita berbicara mengenai peradaban Islam di Aceh begitu ya, sudah ada memang sejak 13 Masehi ya, Prof ya. Tapi memang juga tidak terlepas dari kerajaan Islam pertama yang ada di Provinsi Aceh, yaitu Samudra Pasai. Nah, mungkin dari sejarahnya bisa dijelaskan, Prof. Memang sih ada beberapa teori ya mengenai pusat kekuasaan politik Islam di Aceh, terutama mulainya di Aceh ya. Sejarawan dan mantan rektor Yayan Araniri Aceh, Banda Aceh, Profesor Ali Hasmi mengatakan bahkan sejak abad pertama Hijri itu sudah ada kesultanan di Aceh, namanya Kesultanan Perlak. Di Perlak itu yang pertama kali. Jadi baru kemudian belakangan beberapa abad setelah itu baru muncul lagi ke Kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang paling besar tentu saja Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh inilah yang paling besar, salah satu kesultanan Islam yang terbesar di Nusantara, di seluruh kepulauan Nusantara. Jadi Kesultanan Aceh inilah yang mengusir Portugis misalnya dari Samudra Pasai. Karena pada awal abad 16 itu Portugis datang, kemudian sempat menduduki Samudra Pasai, kemudian juga sempat menguasai Malaka di Semenanjung Malaya, ya kan? Nah, jadi Aceh lah yang membebaskan Samudra Pasai dari penjajahan Portugis. Jadi pada waktu itu Provinsi Aceh juga menjadi benteng dari para penjajah-penjajah Eropa ini ya, awalnya utamanya di Aceh dulu agar tidak ke daerah-daerah lain ya, Prof? Ya, jadi kekuatan militer Aceh itu kuat sekali ya, sejak termasuk bukan hanya kaum laki-lakinya yang ikut perang, tapi juga yang perempuannya. Laksamana Malahayati yang 2 tahun lalu mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Jadi Aceh itu memang kuat sekali ya, terutama puncaknya itu adalah pada masa Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Sani. Tapi Aceh ini, Kesultanan Aceh ini berjaya bukan hanya sebagai kekuatan militer atau kekuatan perdagangan ya. Berbagai studi menunjukkan bahwa Aceh ini terlibat sangat aktif dalam perdagangan bebas internasional. Kapal-kapal Aceh itu berlayar, kapal dagangnya berlayar sampai ke Laut Tengah, dan barang-barang rempah-rempah yang dibawa oleh kapal-kapal Aceh ini dibawa melalui jalan darat juga setelah Laut Merah ke Gurun Sinai. Dari situlah kemudian sampai ke Italia, ke Venesia. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen yang ada di Italia yang menunjukkan pelayaran yang datang dari Nusantara, khususnya termasuk dari Aceh, untuk membawa barang-barang rempah-rempah yang ada di Nusantara ini ke Eropa begitu. Jadi sangat kuat ya, Prof, ya, bagi peradaban Nusantara pada waktu sangat kuat. Tapi yang lebih dari itu, selain militer dan perdagangan, adalah Aceh sebagai pusat intelektualisme Islam yang pertama. Nah, banyak orang kan, orang Muslim Indonesia tidak begitu tahu mengenai peran Aceh ini dalam sebagai pusat intelektualisme Islam yang pertama di Nusantara ini. Dimulai dengan kemunculan dan bukan muncul tapi juga berjayanya tokoh-tokoh pemikir Muslim, intelektual Muslim, mulai dari misalnya Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri, kemudian muridnya, penerusnya Samsudin Sumatrani. Setelah itu muncul lagi yang namanya Nuruddin Araniri. Setelah itu muncul lagi Syekh Abdurrauf Singkel. Ini tokoh-tokoh ulama besar-besar yang saya kira peranan mereka dalam membentuk pemahaman keislaman, tradisi keislaman, praktek keislaman di Nusantara ini besar sekali. Nah, jadi oleh karena itu Aceh ini nggak bisa kita lupakan. Jadi kalau
misalnya kita merayakan Aceh sekarang ini, ya kita perlu merayakan Aceh pertamanya tadi sebagai kekuatan dagang, kekuatan militer, tapi juga sebagai kekuatan intelektual, ya kan, yang membentuk tradisi Islam di Nusantara ini secara keseluruhan. Dan yang ya juga sangat penting, Aceh ini adalah sebagai contoh teladan bagi pemberdayaan perempuan, kedudukan perempuan. Jadi Kesultanan Aceh itu pasca Iskandar Muda, Iskandar Sani, itu dipimpin oleh 4 orang ratu. Bayangkan aja tuh 4 orang ratu, bukan lagi 1 tapi 4. Jadi Aceh ini menunjukkan contoh kepada kita, Indonesia ini, dan juga kepada dunia bahwa kaum perempuan itu bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi raja, bisa menjadi ratu, bisa memimpin negara. Baik, Prof, tahan dulu. Ini sangat menarik ya, karena sudah mencapai kaum perempuan, di mana ada kaum intelektualitas yang tadi kita bahas mengenai arti penting dari peradaban Islam di Aceh. Pemirsa, kami akan membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Prof, tadi pembahasan kita mengenai sejarah panjang Aceh ya, peradaban Islam di Aceh. Nah, sejarah peradaban yang begitu kuat, bagaimana dengan Aceh saat ini? Semangat apa yang harus terus dibawa Aceh untuk memajukan negeri, Prof? Sebetulnya ya peranan Aceh ini tetap sangat penting ya, apalagi pasca perdamaian, setelah tsunami, masa sekarang. Saya kira kita melihat kan di berbagai kota di Indonesia ini, misalnya yang saya kira harus kita dorong lebih banyak lagi adalah kewirausahaan. Kewirausahaan, semangat wirausaha ya. Kalau kita lihat di berbagai kota, termasuk di Jabodetabek ini yang namanya mie Aceh, itu sangat populer, ya kan? Populer sekali. Dan bahkan mungkin kafe-kafe seperti yang ada di Banda Aceh itu perlu juga disebarkan di Jabodetabek ini atau di tempat-tempat lain. Jadi poin pokoknya bahwa adalah kita harus mendorong ekonomi Aceh itu bangkit kembali, karena Aceh dulu menjadi pusat perdagangan internasional. Sejarawan Anthony Reid dari Australia mengatakan Aceh ini menjadi pusat dari negeri bawah angin dalam soal perdagangannya, pusat dari land below the wind, kata Profesor Tony Reid. Jadi ekonomi ini harus kita genjot. Tidak hanya di Aceh, tapi juga di Banda Aceh, tapi juga di luar Banda Aceh. Karena juga ada laporan kemarin dirilis oleh sebuah institut, sebuah lembaga di Australia, bahwa ada beberapa kabupaten di Aceh ini yang penduduknya itu sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan. Hidup masih di bawah garis kemiskinan. Jadi oleh karena itu kita berharap kalau di Aceh, saya dengar ini mau diselenggarakan kenduri nasional. Kenduri nasional ini kita harapkan bisa menjadi momentum untuk membangkitkan ekonomi Aceh ini, mendorong kembali semangat wirausaha orang-orang Aceh gitu ya. Pedagang-pedagang Aceh ini kan wirausahanya banyak. Sekali lagi kalau kita lihat masih bergerak di dalam bidang yang kecil-kecil, ya kan? Masih kecil-kecil lah, dalam tanda kutip kecil seperti mie Aceh. Kita ingin yang lebih besar lagi, seperti pernah dalam tradisi sejarahnya. Yang kedua, saya kira juga penting kalau bisa kenduri nasional ini membangkitkan kembali tradisi intelektual. Menghidupkan kembali Aceh sebagai pusat intelektualisme Islam bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara ini, ya kan? Nah, kita sebetulnya punya bekal. Udah ada Unsia, ada UIN Araniri, kemudian di Lok Sumawe juga ada Malikus Saleh Universitas, ada beberapa Stein di Aceh. Jadi modalnya sudah ada, cuma ini perlu diakselerasikan, terutama untuk tingkat dasar dan menengah. Apalagi pendidikan yang berorientasi pada keislaman. Jadi kalau Aceh disebut sebagai Serambi Mekah, maka lembaga pendidikan tradisional di Aceh itu harus didorong, dihidupkan kembali, dimodernisasi. Dalam hal ini adalah Dayah. Dayah itu adalah kekuatan keislaman di Aceh, kekuatan pendidikan di Aceh yang pernah mengalami kemerosotan dan sekarang ini berusaha bangkit, tetapi belum sampai pada tingkat yang kita harapkan. Jadi oleh karena itu kita harapkan berlangsungnya nanti kenduri nasional di Banda Aceh ini itu bisa mendorong kebangkitan kembali, revitalisasi kembali Aceh sebagai pusat
pendidikan Islam, Center of Islamic Learning. Saya pernah nulis buku diterbitkan oleh Pusat Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur, itu menyebut Aceh itu sebagai salah satu atau pusat pendidikan Islam yang paling tua di Nusantara ini, yang kemudian pada gilirannya menghasilkan intelektualisme Islam itu. Jadi ini yang harus kita dorong, sumber pengembangan, peningkatan sumber daya manusia di Aceh ini, terutama pada tingkat dasar dan menengah. Kalau tingkat perguruan tingginya itu sudah lumayan baik lah. Gitu. Jadi ini juga yang menjadi PR bersama ya bagi generasi milenial juga bersama. Saat ini untuk meningkatkan sektor-sektor yang tadi Prof katakan. Prof Azumardi Arsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami di Selamat Pagi Indonesia. Nanti kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami.